Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Utami, NPM 18140026, Prodi Pendidikan Sejarah, semester 7. Di sini saya akan membahas materi tentang kekuasaan dan pemerintahan maritim di Nusantara serta hubungan dengan dunia luar. Jadi pembahasan yang pertama yaitu ada sejarah maritim. Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelago state karena hampir 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan yang ditaburi oleh kurang lebih 17.000 pulau-pulau besar dan kecil yang membujur kurang lebih 5.000 km sepanjang khatulistiwa. Luas daratan Indonesia mencapai 1,922,570 km dan luas perairan mencapai 3,257,483 km. Selain sebagai negara kepulauan, sejarah juga menceritakan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu ini telah menguasai jalur pelayaran laut dengan armada yang cukup tangguh. Maka salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut di atas adalah dengan menginformasikan dan mempublikasikan kekayaan potensi laut atau laut sebagai sumber makanan baik hewani maupun nabati. Laut sebagai medium transportasi sejarah kebaharian Indonesia. Sejarah bahari yang dimulai sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, yaitu sejarah bahari yang dimulai dari zamannya sejarah keemasan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Islam, Kerajaan melawan penjajah, zaman setelah Indonesia merdeka, serta perkembangan teknologi bahari yang beriring dengan perkembangan zaman atau waktu. Dan materi yang selanjutnya yaitu ada sejarah kerajaan maritim di Indonesia. Jadi pada sekitar abad ke-14 dan permulaan abad ke-15 terdapat 5 jaringan perdagangan atau commercial zones. Antara lain, yang pertama ada jaringan perdagangan Teluk Bengal yang meliputi pesisir Coromandel di India Selatan, Sri Lanka, Burma atau Myanmar, serta pesisir utara dan barat Sumatera. Nah, yang kedua ada jaringan perdagangan Selat Malaka. Yang ketiga, jaringan perdagangan yang meliputi pesisir timur, Semenanjung Malaka, Thailand, dan Vietnam Selatan. Jaringan ini juga dikenal sebagai jaringan perdagangan laut Cina Selatan. Nah, yang keempat ada jaringan perdagangan laut Sulu yang meliputi pesisir barat Luzon dan pesisir utara Kalimantan atau Brunei Darussalam. Nah, yang kelima ada jaringan laut Jawa yang meliputi kepulauan Nusa Tenggara, kepulauan Maluku, pesisir barat Kalimantan, Jawa, dan bagian selatan Sumatera. Jaringan perdagangan ini berada di bawah hegemoni Kerajaan Majapahit. Dan selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan maritim adalah sebutan untuk kerajaan yang terletak di pesisir pantai dan masyarakatnya menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan laut seperti perikanan, perdagangan, dan pelayaran. Nah,
kerajaan maritim ini berkembang di Sumatera, Jawa, dan Kepulauan Maluku. Salah satu kerajaan maritim Nusantara ini yang sangat kuat sehingga memiliki armada laut yang sangat besar adalah kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini mulai muncul pada abad ke-7, lebih tepatnya pada 683 Masehi. Kerajaan yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa ini disebut sebagai kerajaan maritim pertama di Indonesia. Jadi berdasarkan prasasti peninggalannya, kerajaan Sriwijaya ini terletak di tepi Sungai Musi atau sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, adapun faktor yang mendorong pernyataan ini, ya seperti Sriwijaya ini berhasil menguasai Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara. Jadi pada masa kerajaannya, kerajaan Sriwijaya ini mengalami keberhasilan di beberapa bidang, salah satunya dalam bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Rakyatnya pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal dengan dagang yang melintas. Nah, berikut ini ada beberapa alasan mengapa sih kerajaan Sriwijaya ini disebut dengan kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Yang pertama ada menjalin hubungan luar negeri. Sebagai kerajaan maritim yang berpengaruh, nah kerajaan Sriwijaya ini melakukan transaksi perdagangan dengan para saudagar dari Cina. Selain itu, Sriwijaya juga menjalin perdagangan dengan India, Burma, Kamboja, Filipina, Persia, dan Arab. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Sriwijaya karena di wilayahnya ini terdapat banyak barang dagangan yang dibutuhkan seperti kapur, barus, mutiara, kayu, rempah-rempah, gading perak, emas, dan sebagainya. Nah, kerajaan Sriwijaya juga menjalin jalur perdagangan dengan India, Burma, Melayu, Kalimantan, Siam, Kamboja, Cina, Filipina, Persia, Arab atau Afrika. Dan selanjutnya ada letak strategis. Lokasinya berada di tepi Sungai Musi yang membuat letak Sriwijaya sangat strategis karena berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan internasional. Dan selanjutnya kerajaan Sriwijaya juga ini menjalin jalur perdagangan dengan India, Burma, Melayu, Kalimantan, Siam, Kamboja, Filipina, Persia, Arab atau Afrika dengan angkatan lautnya yang besar dan kuat. Jalur-jalur utama kegiatan pelayaran dan perdagangan dikontrol secara ketat. Dengan cara itu kapal-kapal dagang dipaksa masuk dan berlabuh di Bandar Sriwijaya. Dengan penguasaan jalur pelayaran yang penting membuat kerajaan Sriwijaya menjadi satu-satunya kerajaan maritim yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.